Zaman ini yang namanya empati adalah sesuatu yang langka, sulit ditemukan. Orang sudah kehilangan rasa dan juga kepekaan merasakan perasaan orang lain. Bukankah belakangan ini kita mendengar ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi rusuh karena tidak adanya empati dari orang-orang yang diharapkan bisa menjadi panutan. Dan ketidakadaan empati justru sebenarnya mengacau balaukan dan merusak sebuah relasi. Mengapa demikian? Karena empati adalah satu hal yang membuat relasi bertumbuh dengan baik, sehat, dan mendalam. Bukan sekedar asal-asalan berteman atau membangun sebuah relasi atau hubungan, tetapi sungguh hubungan yang mendalam, terkoneksi, bukan sekedar memberikan atensi. Kita seringkali berpikir yang namanya relasi cukup dijagai dengan adanya perhatian, saling memberi perhatian, atensi satu dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya atensi saja tidak cukup. Perlu ada yang namanya koneksi, terkoneksi, ada terhubung satu dengan yang lain, dan disitulah hubungan menjadi makin erat, makin dalam. Namun langkanya sikap empati ini juga beriringan dengan sulitnya orang berempati. Karena membangun empati itu memang pada dasarnya bukan perkara mudah. Manusia sesungguhnya banyak hidup dengan egonya dan sulit juga untuk menerka atau menamakan perasaannya sendiri. Sehingga karena sulitnya menamakan perasaan sendiri, dia juga sulit untuk mengerti perasaan orang lain. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran seumur hidup yang perlu dibangun dalam hubungan kita bersama. Namun kita perlu adanya panutan dan kekuatan yang daripadanya lah kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang berempati, menjadi sobat yang berempati, yang kita dapatkan dan kita pelajari dari teladan Tuhan kita. Dia adalah Allah yang punya perasaan, dia adalah Allah yang mau jadi sobat untuk orang-orang dan sobat yang berempati, itulah dia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa bagian firman Tuhan. Pertama dari Keluaran 3 ayat 7-8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Satu bagian lagi dari Yesaya 63 ayat 8-9. Bukankah Tuhan berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Dan terakhir dari Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 3 bagian catatan dari kitab suci menegaskan tentang bagaimana Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang punya perhatian. Dia punya atensi. Tadi dalam Keluaran pasal 3 dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Tapi tidak hanya berhenti sampai atensi, tetapi dilanjutkan dengan aku telah mendengar seruan mereka. Ada langkah lanjut untuk terbangunnya sebuah koneksi yang lebih mendalam, sebuah keterhubungan di mana ada Tuhan yang membuka telinganya mendengarkan seruan dari orang-orang yang sengsara. Dan bukan berhenti sampai mendengarkan, dia menyelami, dia mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan bukan saja mengetahui dalam arti seperti kata simpati yang
aku tahu perasaanmu, tetapi Tuhan justru menyelami perasaan manusia. Makanya kata aku mengetahui penderitaan mereka itu lebih tepat dikatakan aku menyelami penderitaan mereka, karena aku ikut turun merasakan penderitaan mereka dan turun untuk melepaskan mereka. Lihat, bukankah ini gambaran Tuhan sebagai sobat yang mau turun dan terjun langsung untuk sahabat-sahabatnya, mau berempati dan mau membuka hati, bahkan juga turun membuka tangan dan kaki, berjalan menghampiri dan buka hati mengasihi. Dan ini ditegaskan lagi dengan sikap Tuhan dalam Yesaya 63 ayat yang ke-8 sampai 9, bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kesesakan orang-orang yang sedang menderita itu. Berarti dia bukan semata juru selamat yang membuat orang tertolong, terselamatkan, masuk surga. Tidak bicara sejauh itu. Karena yang dekat di situ adalah yang dibutuhkan orang pada waktu itu adalah juru selamat dalam kesesakan mereka. Dan bukan duta atau utusan lain, tapi Tuhan sendiri yang akan membebaskan mereka dari kesesakan itu. Dengan cara apa? Menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dan di dalam kandungan kata kasih dan belas kasih, di sini ada keterlibatan Tuhan, mau ikut merasakan, jadi sobat yang berempati. Setelah itu turun dan membuka hati, melayani, mengangkat dan menggendong mereka yang sedang tertatih dan mengalami beban yang berat. Dan ini kembali di Perjanjian Baru ditegaskan tentang sosok imam besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikatakan dia imam besar yang bukan tidak dapat turut merasakan, tapi dia adalah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia adalah imam besar yang sungguh turun masuk ke dalam hati umatnya untuk menyelamatkan dengan cara berempati, menyelami akan kesengsaraan umatnya itu. Karenanya sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bukan saja sobat yang berempati sepenuh hati, tetapi dia juga jadi tempat untuk kita menambatkan hati kita kepadanya. Menambatkan berarti kita melabuhkan hati kita beristirahat di pelukan cintanya, melegakan diri di dalam rangkulan kasih-Nya. Dan bukan saja tempat untuk kita tambatkan hati, tapi sobat yang berempati, yaitu Tuhan kita itu setia libatkan diri ke dalam segala pergumulan dan duka cita kita yang berat. Karenanya semua ini mengingatkan kita jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti perasaan saya. Setidaknya ada satu yang paling mengerti, yaitu Tuhan kita. Dan untuk itulah kita dikaruniai Tuhan yang Maha Mengerti. Karenanya bukalah hatimu, sampaikan segala sengsara dan kesusahanmu. Dia paling mengerti, bahkan lebih mengerti dari diri kita sendiri, mengerti kesusahan-kesusahan kita. Mari datang kepada Dia yang Maha Mengerti, agar hidup kita menjadi berarti, dan derita serta pergumulan, sengsara dan kesusahan itu memberikan arti yang dalam tentang hidup yang sesungguhnya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Mari datanglah kepada sobat yang berempati, yaitu Tuhan kita. Amin.